Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan saya berharap mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi lagi dengan para jamaah tentang sesuatu yang sehari-hari kita temukan di dalam diri kita dan ada di teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, dan siapapun yang berinteraksi dengan diri kita. Salah satu yang kita temukan di dalam diri kita atau bahkan orang lain yang kita cermati itu adalah sesuatu yang disebut dengan split personality, personalitas atau kepribadian yang terpecah. Nah, istilah ini berkembang di kalangan para psikolog sebenarnya, tapi saya coba untuk melihat persoalan ini secara lebih sederhana saja. Dalam realitas kehidupan, banyak orang yang sering memiliki kepribadian yang terpecah yang disebut dengan split personality, utamanya di dalam mewujudkan, di dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan sesuatu yang seharusnya mereka kerjakan. Kalau kita bicara orang Islam, ya bagaimana orang Islam itu mengaplikasikan, mengimplementasikan, mewujudkan ajaran Islam di dalam kehidupan. Satu contoh yang paling mudah, ketika kita sedang berada di masjid, berada di komunitas orang-orang Islam, sedang sholat berjamaah, suasana ukhuwah Islamnya itu sangat begitu terasa. Tetapi begitu kita terjun di masyarakat, hanya dalam dunia bisnis, di dunia politik, dan di dalam wilayah apapun, begitu mudahnya kita ini tercapik-capik dalam bingkai pragmatisme yang bersifat sesaat. Sikap pragmatis itu lebih terlihat di dalam diri kita. Orang sesama muslim bisa saling menghina, saling mencerca, saling merendahkan, saling mengunting dalam lipatan, saling menuduh, saling memfitnah, dan itu semua dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau biasa. Padahal sebagai muslim tidak seharusnya kita berbuat seperti itu, tetapi kenyataannya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan kepribadian yang terpecah. Orang seharusnya begini tetapi begitu, seharusnya begitu tetapi begini. Sehingga sebagai muslim, kita ini hanya akan bisa menjadi muslim yang baik ketika berada di tengah kehidupan yang mendukung diri kita untuk berislam secara lebih nyaman, seperti ketika kita berada di masjid. Seorang yang beragama Islam itu seharusnya berislam dalam semua wilayah kehidupan. Dan pada saat ketika kita bermuamalah, seharusnya apa yang kita lakukan itu sama ketika kita beribadah. Keikhlasan kita di dalam beribadah itu harus terwujud menjadi keikhlasan kita di dalam bermuamalah. Itu sesuatu yang seharusnya. Tetapi yang senyatanya tidak begitu. Banyak orang yang keikhlasannya itu tergerus ketika harus berhadapan dengan sesuatu yang mengharuskan dia itu berbuat sesuatu menurut kepentingan saatnya. Padahal kalau kita itu mau merujuk pada apa yang difirmankan oleh Allah, tegas Allah itu menyatakan. Misalnya kalau kita baca Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 138, di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Dia ada 3 rangkaian yang bisa kita
pilah. Dikatakan sibghatallah. Wa man ahsana minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, firman Allah itu menggambarkan kepada kita bahwa ajaran Islam yang bersumber wahyu Allah itu ibarat celupan yang memberikan warna kepribadian pada kehidupan seseorang yang beragama Islam. Seperti halnya celupan pakaian yang mengubah pakaian itu dari warna aslinya, yang aslinya putih, menjadi berwarna berbeda karena celupan itu. Dan sesuai dengan warna celupannya, pakaian itu menjadi sesuatu yang berubah. Nah, di sini saya selalu mengatakan totalitas kehidupan seorang muslim itu seharusnya terwarnai, kalau dalam bahasa Al-Quran, tersimkal oleh ajaran Islam yang memiliki karakter sumulia, komprehensif, dan mencakup semua bidang kehidupan, sehingga keberislaman seseorang muslim itu seharusnya terjadi pada semua kerana kehidupan. Umat Islam juga begitu. Akhlak muslim itu tercermin dalam kehidupannya, dimanapun dan kapanpun dia berada, dalam wilayah apapun dia berbuat sesuatu. Sehingga saya selalu mengatakan begini, setiap muslim itu harus punya keinginan untuk mensibghahkan diri secara islami dalam cara berpikir, cara berkata-kata, cara bertindak, di dalam bergaulnya, sehingga politik di dalam kerangka ajaran Islam. Nilai Islam itu tumbuh dalam kegiatan itu, termasuk di dalam kegiatan yang lain, dalam kegiatan budaya, dalam kegiatan pendidikan. Kalau dia memimpin, dia akan memimpin dengan cara yang memang mewujudkan akhlak Islami sebagai seorang pemimpin. Ketika menjadi makmum atau orang yang dipimpin, dia menjadi rakyat yang betul-betul mau dipimpin oleh pemimpin yang ingin mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk berakhlak Islam. Ketika orang itu sudah mendapatkan amanah kepemimpinan dalam ranah apapun, dia tahu bahwa ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah untuk dilaksanakan menurut apa yang seharusnya dilaksanakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kepribadian seorang muslim itu utuh dan satu, tidak terpecah dalam segmen-segmen kehidupan yang terpisah. Antara satu bagian dan bagian yang lainnya itu tersambung, terkoneksi, menyatu. Dan hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ila akhir ayat. Kalau kita itu ingin berislam, ya sudah berislam secara sepenuhnya, secara total. Sehingga ketika Allah itu menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, itu adalah warning. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan dengan semua langkahnya itu adalah musuh yang nyata bagi Anda semua. Dan setan itu adalah makhluk Allah yang selalu menggoda diri kita agar diri kita itu mengikuti langkah-langkahnya, dan langkah-langkah setan itu selalu berseberangan dengan aturan-aturan yang datang dari Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengingat-ingat bahwa ketika saya itu membaca doa iftitah, itu selalu saya ikrarkan ikrar doa yang luar biasa. Baik iftitah yang kita baca dengan Allahumma ba'id, maupun iftitah yang kita baca dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua-duanya boleh dibaca di dalam doa iftitah ketika kita salat. Itu adalah
sesuatu yang mengisyaratkan bahwa kita ini adalah orang yang ingin terjauhkan dari sesuatu yang buruk. Kita ingin kita itu bersih. Kita ingin hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ketika mati, kita itu benar-benar hadir di hadapan Allah dengan kematian yang memang berakhir dengan husnul khatimah. Sehingga di dalam seluruh kehidupan yang kita lakukan, seluruhnya itu kita lakukan hanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Tetapi kita lihat di dalam praktek kehidupan, seringkali orang mengatakan kadangkala, saya katakan seringkali kita itu menghalalkan segala macam cara untuk meraih sesuatu untuk kepentingan duniawi kita. Bayangkan ketika orang itu ingin meraih jabatan, ketika orang itu ingin meraih materi, harta, duit, dan kedudukan apapun yang dianggap menggiurkan, ya mereka tidak lagi hero terhadap aturan-aturan Islam, sehingga mereka melakukan tindakan apapun dalam rangka untuk meraihnya. Ini yang disebut pragmatisme di dalam kehidupan. Kita nggak usah mengunjing orang yang gajinya besar, anggota DPR gajinya sekian, komisaris BUMN gajinya sekian, ya biarlah itu mengalir. Tapi kita coba melihat diri kita. Sudahkah kita itu kuat untuk menghadapi godaan-godaan setan ketika kita tergiur oleh kehidupan duniawi yang serba menjanjikan menurut apa yang kita gambarkan? Pada saatnya kita itu ingin meraih kehidupan duniawi yang seperti itu dengan cara apapun. Kebetulan saya itu berada di dunia pendidikan. Sekarang ini kan terlalu banyak orang yang ingin meraih sesuatu dengan cara yang tidak benar. Maunya semuanya dilakukan secara instan untuk meraih sesuatu, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Dan saya melihat dengan mata kepala itu serupa orang itu sudah bersikap pragmatis untuk meraih sesuatu dengan cara apapun, yang penting jadi. Saya merenung dan pada saatnya saya mencoba untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Betapa sulitnya kita itu keluar dari jebakan seperti itu. Apalagi sekarang yang namanya birokrasi pendidikan itu sudah diatur sedemikian rupa dan kadang-kadang menjebak. Nanti jam 7 saya harus memberikan kuliah pada mahasiswa. Saya ingin kuliah itu santai, sehingga orang itu bisa nyaman dan mahasiswa saya bisa berkuliah dengan baik dan benar. Tapi aturan-aturan perkuliahan itu sekarang merepotkan. Apalagi sekarang ada kuliah online yang memang tidak mudah untuk saya lakukan. Tapi saya selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik pada para siswa dengan cara apapun, sehingga kuliah online pun itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik pada para mahasiswa. Meskipun dalam pengalaman saya itu ya tidak sebaik ketika kita mengadakan kuliah offline. Di daring dan luring itu berbeda lah. Tapi inilah kenyataan yang harus dihadapi. Dalam situasi pandemik seperti ini memang kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak ideal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita itu tidak hero lagi tentang hal-hal haram. Berbagai macam cara dilakukan oleh orang untuk mendapatkan sesuatu yang memang diinginkan. Nah, kesenangan duniawi itu sebagai tujuan yang kemudian melahirkan keinginan-keinginan yang serba instan. Kesenangan duniawi itu bahkan kita jadikan sebagai tujuan akhir dan bukannya sebagai sarana atau wasilah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih kekal. Padahal dunia itu sekedar jembatan. Sekarang orang sudah kehilangan kejujuran. Sulit mencari orang yang jujur itu. Bahkan jujur pada sendiri-sendiri aja susah, apalagi jujur kepada sesama manusia. Padahal tidak mungkin lah kita itu selamanya berbohong, apalagi berbohong kepada Allah. Jujur pada diri sendiri itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, karena ketika kita berbohong pada diri sendiri itu menyiksa diri, betul-betul menyiksa diri. Dan sebenarnya kalau kita mau merenung, berbohong pada orang lain pun itu menyiksa diri, karena apa? Kita akan takut ketahuan. Dan apalagi berbohong pada Allah itu tidak mungkin. Kita selalu melaksanakan sholat,
selalu melaksanakan puasa. Ternyata apa yang kita lakukan di dalam sholat dan puasa kita itu tidak membekas di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai sholat dan puasa itu hilang di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia yang serba menjanjikan kemewahan dan kenikmatan duniawi. Ya kita buktikan misalnya, kalau kita bicara kejujuran pada saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai tinggi, tetapi hanya dianggap sebagai sebuah wacana, ungkapan yang verbalistik yang tidak perlu diwujudkan dalam kehidupan. Karena apa? Ternyata bersikap jujur itu tidak mudah. Orang mengatakan jujur itu hebat, tapi ada orang yang mengatakan jujur itu nekat. Kalau orang jujur, wah itu akan menghadapi rintangan yang begitu berat. Karena apa? Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang cenderung lebih menyukai kebohongan. Memang ada orang yang memuji orang yang jujur, tetapi pujian itu kadang-kadang pujian-pujian yang semu. Pujian itu bisa diberikan kepada orang-orang yang jujur, itu pujian lahiriah aja, tanpa kita ketahui bagaimana kita itu sesungguhnya tengah mendapatkan respon positif dari orang itu secara jujur. Jadi sekarang ini kita melihat bahwa orang yang sukses itu selalu digambarkan sebagai orang yang punya harta banyak, punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya gelar sahabat. Orang tidak peduli lagi bagaimana dia mendapatkannya, dan ini terus berlangsung. Padahal pada saatnya sesuatu yang diraih secara instan tanpa mengindahkan nilai-nilai keislaman itu akan mewujudkan kehinaan dan keterpurukan. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa kita telah membangun akhlak mazmumah, akhlak yang buruk, akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tidak mulia, akhlak yang tercela. Dan kalau ini terus-terus berlangsung, maka boleh jadi apa yang menjadi kebiasaan kita di dalam berakhlak mazmumah itu akan menjadi kebiasaan banyak orang. Karena apa? Orang akan mencontoh bagaimana kita itu mendapatkan sesuatu, dan pada saatnya orang berpikir, untuk apa saya berakhlakul karimah kalau saya harus terpuruk di dalam kehidupan dunia ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang ingin saya sampaikan di dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Kalau kita itu memang beriman kepada Allah, mari kita coba bertanya pada diri kita, betulkah kita beriman kepada Allah? Karena betul-betul orang yang beriman kepada Allah itu akan selalu melakukan tindakan yang selaras dengan keimanannya kepada Allah. Dia akan selalu taat kepada Allah. Apakah kita ini sudah jujur mengaku beragama Islam, dan pada saatnya keislaman kita itu terwujud di dalam kehidupan kita, atau kita ini sedang berbohong untuk mengatakan saya itu muslim, padahal keislaman kita itu berwujud di dalam kehidupan kita. Islam kita itu mungkin hanya berupa Islam yang formalistik, mengaku Islam secara formal, secara resmi, tetapi secara substantif kita itu jauh dari Islam yang seharusnya kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ibda binafsik, saya katakan, mulai dari diri kita sendiri. Yuk kita menyadari apa yang kita lakukan itu ada sesuatu yang masih belum benar, kita masih bersalah, kita masih harus perbaiki diri. Dan pada saatnya mari kita coba untuk Islam itu di dalam seluruh ranah kehidupan, sehingga Islam itu betul-betul menyejarah. Islam tidak hanya jadi jargon yang kemudian melahirkan sesuatu yang sifatnya itu verbalistik, di mana-mana dikatakan mari berukhuwah, mari bersaudara, mari bersatu, tetapi kenyataannya tidak begitu. Di mana-mana dikatakan ayo kita menjadi muslim kafah, tetapi pada saat orang itu harus berislam kafah, jangankan orang lain yang ngomong pun tidak bisa. Padahal orang yang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melakukannya itu dianggap sebagai seorang yang berdosa besar. Ini yang selalu saya renungkan, kata kabura maktan indallah ini di dalam surat As-Saff itu menjadi sesuatu yang membuat saya itu resah. Kenapa saya harus mengatakan sesuatu yang baik padahal saya belum bisa berbuat baik seperti apa yang saya katakan? Kebetulan saya ini seorang mubalik yang selalu mengajak orang untuk berbuat baik, tapi saya sendiri masih gampang untuk bisa melakukannya karena harus berhadapan dengan realitas yang dalam banyak hal belum bersahabat. Tetapi saya mohon doa pada para jamaah agar saya bisa
berbuat sesuatu seperti apa yang saya katakan, sehingga apa yang saya katakan itu mewujud di dalam kehidupan nyata dan bisa menjadi contoh banyak orang untuk berbuat sesuatu, meskipun saya harus menerima risiko dari apa yang saya lakukan, karena betapapun menjadi orang baik di tengah orang yang tidak baik itu sangat risiko. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah dengan pernyataan Rasulullah yang dinyatakan dengan kata al-ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang disebut al-ghuraba. Siapa itu? Ya Rasulullah ketika tanyakan kepada Rasulullah, alladzina yuslihuna an-nasa 'inda fasadi. Yaitu orang-orang baik yang terus berusaha menjadi baik dan memperbaiki keadaan ketika semua orang sudah rusak. Di tengah orang-orang yang rusak, kita menjadi baik itu akan dimusuhi. Di tengah orang yang suka berbohong menjadi orang jujur itu akan dimusuhi orang. Dan itulah yang terjadi pada siapapun dimanapun kapanpun. Jadi kalau kita mau berislam dengan baik dan benar, mari kita coba berislam dengan cara apapun sehingga betul-betul kita itu bisa berislam secara kokoh dalam kehidupan kita dimanapun dan kapanpun ketika berhadapan dengan siapapun. Dan sekali lagi diperlukan kesabaran untuk berislam ketika kita harus berhadapan dengan sesuatu yang memang tidak mudah untuk kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Nah, sekali lagi, mari saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada para jamaah. Mari kita berislam dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu benar-benar menjadi sesuatu yang menyejar di dalam kehidupan dan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.